ajibin ba'da qawlihi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, jadi tidak heran, tidak aneh setelah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan, apa kata beliau? Yufaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan dapat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, maka dia diberikan pemahaman dalam agama. Nah, ini coba kita cermati. Jadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, siapapun yang diinginkan oleh Allah mendapat kebaikan. Kita ini tidak ada seorang pun yang tidak berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Arab ndek dengan denamela. Pasti semua kita berharap mendapatkan kebaikan. Yang dimaksudkan kebaikan di sini adalah kebaikan menurut pandangan Allah, bukan kebaikan menurut kita. Karena lamun kebaikan menurut kita banyakan hawa nafsu. Nah, jadi yang dimaksudkan kebaikan adalah menurut Allah. Tentu kita semua ingin, sangat berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya orang yang mendapatkan kebaikan itu? Cirinya adalah yufaqihu fid din. Dia diberikan pemahaman dalam agama. Nah, ini artinya kita harus jemput bola. Kalau ingin dapat kebaikan dari Allah, ya harus menjadi ahli dalam agama. Nah, di sini faqauluhu yufaqihu fid din. Oh iya, ada bawaan. Faqauluhu yufaqihu fid din. Perkataan Rasul yang mengatakan yufaqihu fid din, diberikan dia pemahaman dalam agama, ay yaj'aluhu ala ma'rifatin bi ahkami dinihi wa ta'alimihi. Jadi Allah menjadikannya ma'rifat, paham betul tentang hukum-hukum agama dan pelajaran-pelajaran tentang agama. Nah, ini masih arak kaitan berhadis pertama, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi makna lakan fardhatun itu kewajiban, bukan hanya sekedar kewajiban nuntut, tapi juga harus sampai paham. Nah, jadi berkaitan hadis pertama barang ini. Kadang-kadang itu dengan to'ala itu, jadi ya pokoknya paham deh, paham, yang penting nuntut kan ya. Kewajiban itu nuntut, salah itu. Jadi dalam nuntut itu harus paham. Jadi tidak berharap pokoknya pahela nuntut doang, paham deh. Justru yang terpenting itu adalah paham. Kalau tidak paham, ngombe apa artinya barangnya. Padahal dalam Al-Quran misalnya, Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Tidak cukup hanya belajar, tetapi mengajarkannya. Ngombe aku tengajarang, lamun dia tahu, lamun dia paham. Jadi tuntutannya itu sebenarnya adalah paham. Nah, ini apa itu kata yufaqihu fid din. Jadi siapapun yang diinginkan kebaikan oleh Allah, diberikan dia pemahaman, faqih. Ndek dengan diberikan dia pengetahuan, ndek dengan yu'allimhu fid din, diberikan dia pengetahuan, ndek. Karena memang sangat jauh perbedaannya paham barang tahu. Kita tahu Roma Irama, tapi kita tidak paham kehidupannya sebenarnya seperti apa. Nah, salah satu contoh misalnya kalau kita mengangkat salah satu ayat Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pernah sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lain. Karena menggibah itu kata Allah diumpamakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang kalian ingin, senang makan bangkai saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumuh, tentu kalian jijik, kalian tidak suka. Coba terbayangan bangkai binatang, bahkan bangkai hewan si paling hobi, kesempi misalnya atau bembek, tentu sangat menjijikkan. Sekarang manusia loh, bangkai manusia tentu sangat menjijikkan. Nah, kalau kita paham, maka kita tidak akan pernah, karena kita membayangkan
ngakan bangke seberuino, bangke manusia po, bangke semeton teh. Tentu kita akan sangat jijik. Nah, ini perumpamaan dari orang yang melakukan gibah. Nah, kalau orang yang faham, jadi faqih ini kenanya, jadi tentu dia akan sangat berhati-hati dan takut bahkan ngeri lamun gibah semetonnya. Jadi sesama saudara muslim. Karena perumpamaan yang ditamsilkan oleh Allah itu sangat luar biasa. Jadi pasti dia akan ngeri, takut, jijik. Nah, berbeda dengan orang yang tahu. Kalau hanya sekedar tahu, ya telinga lalu harus berino. Jadi dia baca ayat ini, tapi tetap perhatian yang ngerusin dengar. Nah, jadi kadang itu pun seringkali hanya sebatas mengetahui. Nah, namun dengan si paham ini betul-betul tahu plus menyadari betul akibat yang ditimbulkannya. Nah, ini salah satu perbedaan antara mengetahui barang memahami. Nah, jadi kalau orang itu diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik atau mendapatkan kebaikan, maka Allah memberikan anugerah kepada kita paham terhadap agama, bukan tahu terhadap agama, tapi paham. Nah, ini penting. Wal fiqhu fil lughati, arti fikih menurut bahasa. Apa arti fikih? Al-fahmu, itu paham. Nah, bagaimana cara kita paham? Tidak sekedar nau, tetapi betul-betul paham. Wa yakunu dzalika, dzalik maksudnya paham. Wa yakunu dzalikal fahmu, jadi faham itu bisa muncul, bisa kita dapatkan dengan cara bitadabburi fi ayatillah ta'ala, dengan cara mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Tadabbur itu artinya lebih dari sekedar mengetahui artinya. Pertama, ada tahu artinya. Yang kedua, kita pahami. Setelah dipahami, baru direnungkan. Nah, inilah yang disebut dengan tadabbur. Jadi bahkan dengan sederhana tadabbur le Al-Quran ini sindir nih tes Allah, dan sindiran Allah itu sangat luar biasa, sangat tajam. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak memikirkan, mentadabburi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, atau hati mereka itu terkunci. Jadi dengan sendirinya merenungkan arti Al-Quran, dianggap oleh Allah hatinya itu tertutup, terkunci. Nah, kan sangat mengerikan, Allah sendiri yang menyindir kita. Nah, jadi lamun temela menjadi orang yang faqih, paham terhadap agama, jadi tadabbur terhadap Al-Quran itu mutlak. Jadi ada tahu ya. Kemudian wattafakkur fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi yang ada tafakkur. Jadi renungkan, pikirkan apa kandungannya, apa maknanya. Wan nazru fi atharis salafis salih. Nazar lamun baturan ila artinya memandang. Lamun nazar barang fi mengkaji atau memikirkan. Wan nazru fi atharis salafis salih min as-sahabah wat tabi'in wa a'immatid din. Dan memikirkan, mengkaji asarna pada barang hadis, cuma dalam hadis Nabi ente. Asar ini perkataan sahabat. Jadi perkataan orang-orang salaf yang saleh. Minas sahabati wat tabi'in, baik para sahabat Nabi ente, wat tabi'in atau para tabi'in. Wa a'immatid din, imam-imam dalam masalah agama. Para imam simpati ini, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Nah, ini kenana a'immatid din. Kuris kuji. Falnakun min khiyarin nas fil Islam bil fiqhi fid din. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang paling baik, orang-orang pilihan, khiyarino pilihan, fil Islam, di dalam Islam. Jadi dendek menjadi orang yang ya
sederhana dalam agama. Jadi ada itu betul-betul menjadi orang yang paling terpilih, ini kenapa fastabiqul khairat, orang yang paling depan ketika berbicara tentang salah agama. Dan itu standar doang. Standar ini maksudnya biasa-biasa. Jadi dalam agama itu, dalam masalah kebaikan, terutama dalam masalah agama, harus menjadi orang di atas standar, di atas rata-rata, dan tidak menjadi orang rata-rata. Kenapa disuruh itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan cara apa? Bil fiqhi fid din. Jadi dengan cara memahami masalah-masalah agama. Jadi dendek cukup pang diri dengar dengan lawan tak berkatuan salah ini. Berarti kita tetap memilih menjadi orang yang standar, bahkan di bawah standar, hanya mendengar orang lain. Ngombe angkotnya ada itu jadi pelopor. Kita yang memberikan informasi kepada orang lain, kita yang mengajarkan. Nah ini tuntutan, terutama dengan ini. Kama qala khatamul anbiya wal mursalin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi ente? Tajidunan nasa ma'adin. Ma'adina maf'ul. Kalian menemukan manusia itu ma'adina, seperti barang tambang. Apa barang tambang? Emas, perak, besi, kuningan, macam timah. Nah ini barang tambang. Nah kane umpamayang manusia ini dengan barang tambang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena manusia ini karena barang tambang ini adalah bermacam-macam. Kelasnya kan beda-beda. Emas itu jauh lebih tinggi kualitasnya atau nilainya dibandingkan dengan perak. Begitu pula dengan yang lain. Ada perak, ada tembaga, ada besi. Nah, manusia juga punya tingkatan-tingkatan. Status sosial berbeda-beda. Arak pejabat, arak dengan ndekna pejabat, arak si sugi geti, arak si setengah sugi, arak si derek, arak si bawaan si derek apa kere, macam-macam. Nah, jadi karena kita manusia yang berbeda-beda, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu." Jadi orang yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah adalah mereka yang terbaik di dalam Islam kalau mereka itu mengetahui. Jadi kata kuncinya adalah idza faqahu, kalau mereka itu adalah betul-betul memahami tentang agama. Jadi namun dia memahami tentang agama, maka mereka itu sama. Jadi tidak ada perbedaannya.